Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di bulan puasa, bulan Ramadan. Saya Erwin Fitriansyah dan Arya Yosia. Kembali lagi di acara kita, Halftime Show Bola.com. Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang, habis kalah terbitlah menang. Kalah sama siapa ya? Lawan Irak, Iya. seri lawan Filipina, menang lawan Vietnam 2 kali. Wah, ya. Kita ngomongin Piala Masuk barang Dunia. itu, masuk. Kita ngomongin timnas Indonesia, tim senior yang main di kualifikasi Piala Dunia babak kedua. Babak kedua itu kita pertandingan pertama sudah kalah lawan Irak. Irak, 1-5 draw lawan Filipina ya. Itu away semua. Pulang ke Indonesia menghadapi Vietnam menang 1-0, away lagi ke Vietnam menang lagi 3-0. 3-0. Secara performa kita mau bahas sedikit lah secara performa tim Indonesia terutama di 2 pertandingan lawan Vietnam. Silahkan. Kok jadi gua? Nah, Iya. Ini kenapa sih? Gua ngelihat aja gerah loh. Topi gitu tulisannya apa? ini hujan di luar. Lu jangan lihat di sininya. Make America Great Again. Kayak pendukung. Harusnya Make Indonesia Great Again. Ini kan kalau udah ada topinya di tulisan Indonesia, ini warna udah merah. Maksud gua tuh nyaman. Harusnya jangan Trump dong sih. STY. Mana sih masuk pendukung Donald Trump. Paling nggak merah, warna nyaman-nyamain lah. STY. Oke, balik lagi. Kita make Indonesia great again. Make Indonesia Great Again. STY gitu ya. STY. Gimana performa? Ya dibanding 2 laga awal kualifikasi ya, menurut gua lawan Vietnam kita signifikan lah ya. Karena memang Meningkat ya. Meningkat pesat ya. Itu menurut gua juga sebagian besar faktor dipicu oleh seluruh pemain naturalisasi yang diinginkan Pak STY sudah join kan. Pemain diaspora. Di last minute beberapa hari sebelum kualifikasi. Malam-malam ya. Malam-malam. Disahkan itu malam-malam. Dan memang ternyata 2 pemain itu jadi kunci ketika pertandingan kedua ya. 2 pemain itu adalah Ragnar Oratmangun dan Toha. Tom Haye. Toha. Haji Muhammad Toha dong. Iya. Itu kelihatan banget ya. Gua sih kalau ngeliat dari pertandingan kedua 2 orang ini memang punya peran sangat besar walaupun bukan mengecampingkan pemain lainnya, tapi kelihatan bahwa 2 pemain ini yang jam terbangnya matang di Liga Belanda ya. Liga Belanda. Tom Haye gitu kan. Yang nggak kaleng-kalengan. Ragnar gitu juga. Kan. Iya kan, nggak kaleng-kalengan ya kelihatan bahwa ada peningkatan performa. Walau menurut gua juga kita juga nggak lantas harus 100% senang. Perjalanan masih panjang, Bro. Masih panjang untuk ke Piala Dunia. Gue bukan skeptis, tapi artinya mimpi kan tahap demi tahap nih. Oke, kita udah kayaknya lolos nih putaran ketiga. Gue hitungan gue sih, gue akan bilang kita kemungkinan besar lolos dengan status runner up, Bro. Iya. Gitu kan. Karena dari Piala Asia kan udah masuk putaran final tuh otomatis. Kalau kita runner up. Posisi runner up. Kalau lihat tadi lu bilang di awal gitu, 2 pertandingan kita yang pertama nggak terlalu bagus, tapi kita mainnya di kandang lawan kan. Asumsi gue ya lawan Irak kalah lagi lah. Menurut gua. Iya. Tapi ketika lawan Filipina, harus ambil lawan Filipina. Lawan Filipina di pertandingan main terakhir. di home lagi kan? Ya, dengan kondisi lapang waktu tapi gua nggak setuju. Kalau lawan Irak kalah lagi nggak setuju. Kalau misalnya full tim ya semuanya bisa main. Nggak 22 main ya, tapi pemain-pemain inti starter yang biasanya main itu ada Justin Hubner ya kan, Ragnar, Tom Haye itu juga main. Iya, menurut bisa mengejutkan lawan Irak. Iya, lawan Irak. Paling nggak bisa ngambil seri ataupun misalnya kalah. Kalau gue lebih setelah cenderung 1-5 maksimal seri karena lagi-lagi menurut gue kita lagi proses untuk menjadi tim yang bagus ya. Tapi menurut gue itu kan juga butuh waktu. Kita punya kesempatan, Indonesia punya kesempatan untuk menang kalau misalnya Irak nih udah memastikan lolos duluan nih. Wah, itulah kita ya. Mereka turunin pemain-pemain yang bukan starter biasanya. Nah, itu punya kesempatan untuk menang. Tapi apapun itu, Indonesia itu dengan 2 kemenangan lawan Vietnam tinggal selangkah lagi nih masuk ke babak ketiga ya. Sekaligus dapat tiket untuk lolos ke putaran final Piala Asia. Dan lawan Vietnam ini menurut gua maknanya besar sih kaitan dengan sukses kita menang 2 kali ini. Ya. Karena Vietnam ini sebenarnya lintingan kita nih. Teman seperkoncoan lah. Lintingan tuh artinya light. Tapi bukan lintingan yang lightingan gitu kan, lintingan. Kayak ini. Jangan dikonotasikan yang itu ya, ngelinting gitu kan bahaya. Kan ya, tembakau. Artinya gini. Kayak itu dong. Di Asia Tenggara tuh kan gadis kretek ngelinting. Artinya sebelum negara api datang, negara api itu maksud gua gini loh, sebelum sepak bola kita porak-poranda di bench dan macam-macam kan era sebelumnya kan masuk era kegelapan gitu ya.
kita kan memang sebenarnya lawan Vietnam ini kan susah. Bukan lawan yang artinya kita kalah mulu. Cuma dalam 3-4 tahun terakhir kan, apalagi setelah kawan seniornya si STY Park Hang-seo di sana gitu kan, Vietnam jadi kekuatan baru di Asia Tenggara kan, gitu kan. Menandingi Thailand kan yang selama ini yang kita sampai bosan dia juara mulu di Piala AFF, SEA Games dan macam-macam. Siapa? Thailand gitu. Nah sekarang yang menurut tadi gue kembali lagi, kenapa pentingnya? Karena artinya sekarang level kita udah sama lagi nih, lentengan tadi gue bilang tadi. Level udah jangan pakai bahasa yang aneh-aneh deh. Apa sih maksa banget? Levelnya kalau kata orang mau berlebaran kembali ke titik nol. Artinya Vietnam, sorry nih, kemarin lo boleh di atas gue. Sekarang kita udah sama lagi nih. Bahkan punya kecenderungan kita di atas Vietnam lah. Yang sebenarnya kita dulu juga begitu kan. Nah, menurut gue kita jangan oke, kita sudah sampai di level itu, tapi jangan juga lantas berpuas karena menurut gue akan lebih ceria banget kalau level kita sudah sama kayak Thailand. Lebih dong. Lebih dengan pemain-pemain yang baru ini kan. Iya. Ada 2 faktor sih kalau menurut gua dengan kemenangan Vietnam itu, atas kemenangan Vietnam. Yang satu memang Indonesianya makin bagus ya, makin bagus. Ini pemain-pemain baru ini harus diakui membawa dampak yang signifikan besar gitu ya. Dari belakang sampai ke tengah sampai ke depan itu dampaknya sangat besar gitu kan. Terus yang kedua, setelah ditinggal Park Hang-seo, memang Vietnam ini lagi cari bentuk permainan ya. Cari bentuk permainan sehingga ini yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia yang semakin bagus ya. Lagi cari bentuk permainan, tahu-tahu pelatihnya dipecat habis kalah lawan Indonesia. Bikin bentuk permainan baru lagi. Iya. Tapi gue setuju tuh soal yang ngomong Vietnam itu menurut gue di era Park itu sangat jauh berbeda bermainnya di era Philippe Troussier gitu. Iya. Yang paling terasa tuh kan gini, mereka tahu cara mematikan kualitas individu pemain Indonesia. Indonesia kan selama ini kuat di individu. Iya. Dia tahu banget gitu kan setiap pemain Indonesia ketika di era Park, Vietnam ketika menghadapi Indonesia, pressingnya ketat banget bro. Sama ini pinter memancing emosi. Nah iya, yang Vietnam sekarang flamboyan banget menurut gua di eranya Philippe Troussier. Flamboyan dekat rumah gua sini ada toko bangunan. Baru gua mau ngomong, sinar andalan lah itu ada namanya. Ya, artinya agak flamboyan yang menurut gua kayak seperti kehilangan jati diri tapi whatever lah, apapun realitanya skor yang akan diingat. Kita mau ngomong misalnya Vietnam lagi gini, ya sama tadi kan kita juga ngomong Indonesia kan juga level sepak bolanya lagi menurun pasca dualisme kompetisi dan bench itu kan sama. Sekarang lagi naik lagi, artinya skor ini akan diingat gitu kan, bahwa ini penting buat timnas Indonesia dan buat sepak bola Indonesia bahwa level kita sekarang udah mulai kembali ke peradabannya. Gitu. Walaupun PR masih banyak. Kalau kita udah bermimpi Piala Dunia, menurut gua belum saatnya bermimpi dulu deh, karena perjalanan masih panjang. Oke. Ini kita berapa segmen? 3 segmen lah, biar serunya. Enggak sih, satu segmen ini dipotong. Potong nggak? Jadi ini udah belum? Boleh. Nah, sekarang ini kita nurutin Pak Produser ya. Jadi kita akan kembali lagi setelah nggak ada pesan-pesan ya? Nggak ada. Tolong dong kalau ada pesan-pesan. Segmen kedua. Kita ditodong, kita dikerjain sama Pak Produser. Katanya mau ada kuis. Silakan kuisnya kayak apa? Lu mau ngetes nyali kita lu. Mau ngetes pengetahuan sedikit. Soal timnas. Lu ragu sama kita berdua ngapain lu? Ini. Gue jadi deg-degan nih. Sebelum kita tanyaan, kita tes dulu. Gelnya dulu. Oke. Gelnya apa nih? Ngok. Oke. Yang tahu langsung diinginkan gel. Belum ya? Nyamuk Belum, itu. belum. Enggak, ntar saru antara nyamuk sama Perlu ya. Kalau udah tahu. Oke. Pertama, siapakah aku? Siapakah pemain timnas Indonesia yang termuda saat ini? Marcelino Ferdinand. Betul. kan kejadian kan. Gue soalnya gini nggak, ngomongin kuis, gue pernah kayak gini juga ikut kuis TV gitu. Wah tahun yang jago-jago dikumpul, begitu ikut kuis gini, gue on semua bro. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, ada 5 pertanyaan. Yang kedua, siapakah aku? Namaku menjadi salah satu kompetisi resmi di tanah air. Aku kelahiran tahun 1898. Suratin. Betul. Mas Erwin. Ini kayaknya kayak Vietnam lawan Indonesia nih, nggak ngasih perlawanan nih. Lanjut. 3. Siapakah aku? Aku adalah bek kiri legendaris. Ya Haji Santoso paling. Iya. Jalannya mana? Ngok. Siapa?
Ya kalau legendaris sih mah cuma pilihan cuma dikit. Aji Santoso paling, kalau nggak Aji Santoso Banyak sebenarnya. Ortisan, Aji Santoso. Oke, Mas benar. 2-1. Jalan dulu, Mas. Ngok-ngok. Jalan dulu baru pilih jawabannya. Yang keempat, kalau 2-1, siapakah aku? Tahun 96 tercipta sebuah gol icon. Ngok-ngok. Mas Yon. Widodo Cahyono Putra. Salah. Mursyid Effendi. Salah. Salah. Ngok-ngok. Terus. Boleh lagi terus dong. Apa striker Papua tuh siapa? Terus dong. Pertanyaan dulu saya dulu. Tahu lanjut dulu pertanyaannya. Oke, gitu ya. Jadi ngik-ngik. Tahun 96 tercipta sebuah gol ikonik di Piala Asia. Gol ini menjadi gol terbaik dan melambungkan nama Indonesia saat itu. Kan gua udah jawab Widodo. Rekanku, Oh, Widodo rekan. berhasil menyebut Mas Yon, sama David. Roni Wabia. Itu. Ngapain gua ngasih clue ke dia pemain Papua dia langsung berpikir yang sama. Aduh. Kalau 3-1 udah pasti menang David, tapi kita keluar di pertanyaannya. Yang terakhir, siapakah aku? Namaku meledak kala timnas U19 berhasil menjadi juara Piala Ngok-ngok. U19. Evan Dimas. Salah. Salah. 19. Namun sayang karirku meredup setelah sukses dengan timnas U19. Ngok-ngok. Yon, Maldini Pali. betul. Ada nembak aja. Asal Oke, nembak. Jus dimenangkan oleh Mas Erwin. Wih. Tapi skor tipis lah, nggak kayak Vietnam lawan Indonesia lah. Kalau kata JID siapa? Easy. Oke lah, kita lanjut lagi nih di segmen kedua. Gua tuh tertarik gini Win, menurut lu seberapa besar sih kans kita lolos buat Piala Dunia yang tadi gue bilang jangan bermimpi dulu lu, karena perjalanannya panjang. Wah, Tuh. Puasa jam segini. susah kalau kita ngomong sama orang yang puasa nih. Kita mau marahin nanti dia marah Jadi parah. gue tapi denger. Lu kayak Gus Dur tau gak lo? Gue jadi inget suatu momen, ini kita ngomong nostalgia dikit nih. Gue ngerasain sendiri akhirnya gitu kan. Jadi dulu waktu zaman gue mahasiswa kan gue agak kiri-kirian lah, pergerakan lah, ikut demo-demo dan Kurang di macam-macam. sporing. Gue dulu selalu dibilangin, bro lu kali-kali kalau ada seminarnya Gus Dur tentang demokrasi, lu datang deh. Tuh dia biasanya tuh tidur, dia Tapi diajak ngobrol. pas begitu ngomong kok nyambung gitu kan. Sekali gue momen tuh gue dengan, waktu itu gue di daerah Jakarta Pusat mana gitu, gue datang gitu kan, nonton gitu. Di kantor Dia tidur, bro. Di kantor NU enggak, bukan Bukan Jakarta NU. Pusat. Apa namanya, dekat UI Salemba, dekat Salemba. Lah iya Salemba itu kantor NU itu di situ. Bukan di kantor NU, gue tahu kantor NU, tapi bukan di kantor NU iya. waktu itu Nah, dia tidur dan gue itu tidur bener nggak pura-pura gitu gitu. Gue bilang nih orang nyambung bener bro. Sama barusan kayak lu nyambung. Gitu. Berarti ada Gus apa nih? Gus Erwin. Dan Gus Dur kan suka bola. Iya. Almarhum Gus Dur. Oke, gua pertanyaannya tadi ya. Kenapa kita jangan seneng dulu? Karena perjalanannya masih panjang gitu. Ini baru babak kedua. Lolos ke babak ketiga nanti, kalau babak ketiga lolos, itu ada 6 tim. Ya, ada 6 tim dibagi ke 3 grup. Nah, kalau misalnya Indonesia lolos, ada di antara 3 grup ini. Kan lo tahu kan siapa? Jadi masih ada 18 tim nih ya kan. 6 tim dibagi 3 ada 18 tim. Nanti yang juara sama runner up grup Otomatis lolos ke Piala Dunia. Ya. Kalau dari juara dan runner up grup ini jadi ada 6 tim ya. Peringkat 4 sama 5-nya ini peringkat 3 sama 4. Sorry, peringkat 3 sama 4 itu diadu lagi kan? Diadu lagi di babak keempat. Ya, diadu lagi. Dibagi ke 2 grup. Berarti isinya 3-3 nih. Juara grupnya langsung lolos. Ya. Ke Piala Dunia. Yang 2-3-nya ini masuk lagi ke bentar, gue mesti lihat satu tahan. Banyak soalnya stepnya nih. Ya. Babak keempat ya. Itu runner up grupnya ya. Kan juaranya kan lolos nih. Ada lolos mereka ya. Lolos. Runner up-nya diadu lagi home and away putaran kelima. Itu putaran kelima. Ini kalau misalnya home and away menang ya, pemenangnya masih diadu lagi sama juara Oceania. Ya poinnya kan gini, Asia itu jatahnya adalah 8,5 kalau tadi gue kasih tahu sama kawan di luar. 8,5 tuh gini, 8 otomatis lolos. Setengahnya lagi tergantung sama playoff mereka melawan negara Amerika Latin kan. Ya. Ya negara-negara benua Amerika gitu kan. Ya artinya masih panjang. Tapi ya kita patut bersyukur karena patut bersyukur gini. Paling nggak tiket putaran final Piala Asia udah di tangan. Belum. Kalau kita lolos baru, iya. Tadi kan kita sekarang belum. Segmen awal kan udah meyakini lolos. Anggap aja lolos. Kalau lolos, artinya kita patut berbahagia karena kita paling nggak jatah kita bermain di Piala Asia sudah aman. Iya. Bahwa Piala Dunia menurut kalau lolos ya, kalau lolos. Kalau Piala Dunia menurut gua jangan terlalu euforia berlebihan karena ini kan lagi kembali lagi kita menikmati prosesnya nggak sih? Pemain naturalisasi ini lagi banyak proses juga.
gitu untuk menjadi kesatuan yang tim yang solid gitu. Menurut gua udah kita nikmatin kita lolos ke Piala Asia, Piala Dunia, kita berharap penampilan perbaikan dari satu pertandingan lain dibanding hasil akhirnya. Kalau kita ekspektasi ketinggian menurut gua nanti kita kecewa udah. Tapi kalau ngomongin soal timnas sendiri bro, soal pemain, lo ngelihatnya dari 2 pertandingan ini yang mencuri perhatian lo siapa? Bukan cewek ya? Mungkin orang akan bilang bahwa wah Ragnar Ortmaun sama Tom Haye bagus gitu. Tapi yang tetap juga harus diapresiasi adalah barisan pertahanan yang solid. Kan clean sheet, ya kan? Nggak kebobolan. Dan di pertandingan kedua kan kipernya bukan kiper utama, ya kan? Yeah. Dan ada beberapa pemain yang nggak main, terutama di lini belakang, ya kan? Asnawi nggak main, ya kan? Terus siapa lagi? Pemain-pemain naturalisasi itu kan juga ada yang nggak main, sakit kan? Terakhir juga kan? Sakit juga kan? Terus siapa? Nggak pemain idola lo yang di Piala Asia yang siapa? Menurut lo paling bagus siapa? Justin. Bukan Justin, satu lagi yang bikin gol di pertandingan lawan Australia. Itu nggak main. Karena dia ini kan Sandy Walsh. Dia kan itu kan ngaruh juga, dia sebagai sayap yang bagus. Terus yang harus diingat untuk lini belakang di pertandingan kedua lawan Vietnam yang cetak gol Jay Izzes kan pemain belakang. Jadi lini belakang ini selain solid tapi juga bisa bikin gol gitu. Dan kalau ngelihat dari keseluruhan pemain naturalisasi memang fokusnya STI kelihatan di lini belakang kan. Paling banyak dia rekrut pemain di lini belakang dari mulai ngomongin Jordi Amat, macam-macam. Mungkin yang speknya ada buat timnas gitu kan. Nah, tapi kalau yang pemain belakangnya banyak. Sebenarnya kalau kebutuhan depan juga butuh kan. Iya. Tapi gue dengar tuh awalnya kenapa SCI mau beresin ini di belakang mereka karena menurut dia kalau lu mau level naik dalam persaingan di level kan dia mau bidik level Asia. Dia tuh merasa bahwa ya maaf nih bukan masalah mengkerdilkan pemain Indonesia tapi artinya tinggi badan tuh berpengaruh gitu kan. Makanya dia cari pemain naturalisasi yang artinya secara ini karena menurut dia itu jadi kunci tuh. Dan makanya dia ngebangunnya dari belakang dulu baru bergerak ke benar kata lo kalau lini depan. Tapi ngomong-ngomong kalau udah kebanyakan bagaimana bro pemain buat liga lokal nih? Apa biar bersaing kan. Buktinya Ramadan Sananta juga bisa cetak gol. Iya kan? Iya. Di tengah juga kan Tom Haye juga temennya kan. Cuma maksud gue gini sih, ini kritik sedikit lah. Terlepas bahwa kita beda-beda. Yaitu ini kan harus timnas naik. Ya harusnya juga diiringi dengan liga lokal yang lain. Ya itu PR-nya PSSI. PR-nya PSSI memang di situ. Jangan jadi Indonesia banyak-banyakin naturalisasi. Tapi liga lokalnya liga lokalnya nggak diperbaiki dengan serius gitu. Ya. Dan bukan cuma di liga lokal sih sebenarnya. Ini pembawa-bawanya kan kalau liga lokal ini kan butuh pemain dari bawah. Gitu. Menurut gua akan sama seperti Filipina aja. Ini kan kalau kita seperti itu, kita akan sama seperti mengulangi apa yang terjadi di Filipina. Ketika pemain-pemain naturalisasi itu di era emas, kita punya tim yang solid. Tapi begitu umur mereka sudah lewat, gitu kan. Filipina kan ketika pemainnya masih usianya bagus-bagus, dia jadi kejutan di Asia Tenggara. Begitu kesini-sini, begitu umur udah mau dimakan umur macam-macam ya habis karena mereka nggak punya liga lokal yang solid. Iya, sementara menurut gua ada satu pemainnya main di Barito Putra. Ada ya. Manuel Ott. Di Persija juga ada. Siapa tuh? Siapa? Back sayapnya. Kameramen. Ini lu suka motret. Siapa namanya? Manuel Ott. Gajos. Ya maksud gue memang harus lah. Kalau kita lagi bereforia timnasnya, ya menurut gue juga yang bagus buat momen yang bagus buat meningkatkan kualitas kompetisi. Karena biar bagaimanapun juga kompetisi kita tuh juga udah selama ini ya terlepas dari carut marut dibilang kompetisi bobrok lah, tapi berpuluh-puluh tahun telah menghadirkan banyak pemain legendaris. Ya artinya lu jangan remehin juga liga lokal. Udah pernah bisa kok bikin pemain-pemain yang bagus model Boas, Bambang Pamungkas gitu. Kenapa nggak bisa sekarang? Nah kritiknya juga sama nih, kalau lanjut tadi soal kritik ya, gue juga pengen Sintayong juga lebih mau beri porsi untuk melihat pemain lokal, dibilang untuk lebih intens melihat klub-klub lokal atau nggak berkomunikasi dengan pelatih biar sama ya seperti kita bilang di episode sebelumnya. Dia ngobrol nih, ini kayaknya lu punya pemain potensial tapi fisiknya parah nih. Lu bisa nggak bantu benahin? Ngomong kayak gitu kan. Nah ini gue punya nih cara gue misalnya gue punya nih pakar nutrisi nih, rekomendasi dari gue nih, dia gini bisa nggak? Akhirnya kan dia kan dapat terus dibanding nantinya sekarang yang menurut gue masih terlalu pragmatis, lebih orientasi prestasi sih. Cara instannya adalah memperbanyak pemain naturalisasi. Nggak salah juga. Gue sih nggak pernah menyalahkan pemain naturalisasi karena pemain naturalisasi yang di PSSI ini bagusnya gini, ada darah Indonesianya, bukannya ya memang harus. Ya harus menurut gue itu yang penting gitu kan dibanding ngambil pemain gak jelas asal usulnya atau macam-macam itu bro. Udah.
Apa? Lanjut. Masuk segmen ketiga kalau gitu. Kayaknya udah ngantuk-ngantuk lagi. Kering ini soalnya. Ya lu banyakin ngomong aja nanti di segmen ketiga. Halo Sobat Bola.com, saat ini kita masih berada di kawasan lapangan Stadion Gelora Bung Karno. Dan di kesempatan kali ini kita akan menanyakan kepada masyarakat sekitar tentang tanggapan mereka mengenai jersey terbaru dari Timnas Indonesia. Untuk cek keseruannya, tonton video ini sampai akhir. Halo Kak, sama siapa nih? Perkenalkan dirinya. Nama saya Melan. Melan ini? Zevana. Stefan. Kasih nilai dong baju dari jersey terbaru dari Timnas ini. Coba dari kakak ini dulu. Berapa nilai? 9/10. 9/10. Kenapa? Karena kata aku ininya agak apa ya namanya ya? Ininya agak aneh gitu. Ada corak-corak. Corak-coraknya. Iya. Oke, dari kakak sendiri bagaimana kak? Kalau aku cakep sih, kayak simple, nggak terlalu rame gitu. Terus kayak aku kan nggak suka ada kerah gitu, jadi suka aja. Oke, nilainya berapa ya kak untuk jersey terbaru dari Timnas ini? 9,5. 9,5. Oke. Dengan siapa pak? Anwar. Penilaian bapak berapa sih terkait penilaian jersey terbaru dari Timnas ini? Kalau saya lihat sih secara bentuk, secara apa, corak ya, udah unsurnya udah Indonesia banget ya. Artinya lambang Garudanya juga udah lebih besar. Dan ya yang patut kita banggakan adalah bahwa ini adalah produk lokal gitu loh. Penilaiannya 1 sampai 10 berapa pak untuk jersey terbaru ini? Kalau penilaian saya sih mungkin di angka 8 ya. Dengan mas siapa ini? Dengan Isan, ratingnya 8 sih, matching dia bagus, jersinya cocok warnanya lah. Sore mas, dengan mas siapa? Hanif. Ismu. Kalau dari saya sendiri mungkin 5 ya. Wow. 5. Kenapa tuh mas? Sebenarnya sih bagus ya, ada corak-corak yang nggak terlalu kelihatan, cuma sekilas terlalu polos aja gitu. Bagusnya agak ramai sedikit. Kalau dari mas sendiri? Kalau dari saya itu 6 mungkin. 6. Kenapa mas? Karena itu bagus, nggak banyak motif-motifnya. Kita coba menggabungkan bagaimana tadi brand lokal bisa juga kita dorong mendunia gitu, dan kita harus bangga dengan produk lokal. Dan saya lihat sih kalau tadi kombinasi antara tentu warna merah-merah dan putih-putihnya itu juga bisa ke depan dikombinasi merah putih, jadi sangat fleksibel dan kualitasnya bagus kok ya, tinggal yang penting prestasinya ya. Tadi Eriko launching beberapa model di luar jersey Timnas, apakah itu termasuk yang dalam klausul kontrak dengan? Oh, itu kan streetwear, bagian buat kita pakai sehari-hari. Tapi itu yang royaltinya masuk ke PSSI juga atau di luar itu? Sama, dari Erspo sama. Ya? Sama? Ya, sama royalti. Ya, sama. Pak, kalau pembuatan jersey ini hanya sebenarnya minta arahan dari Sintayong sama pemain atau gimana sih Pak? Kan buat main juga nih. Ya, yang penting kan saya pesan tadi kualitasnya sangat bisa dipakai pemain itu aja. Dan tadi pemain saya tanya satu-satu, mereka comfortable. Kalau respon netizen yang mulai mengkritik Pak setelah banyak ya era demokrasi biasa lah, ada yang suka, ada nggak suka, nanti lama-lama suka. Nah itu tadi tanggapan dari Pak Ketum Erick Thohir dan masyarakat ya, kostum baru dan oke silakan ditanggapin. Ya. Kalau gue sih sebenarnya gini, gue wartawan olahraga, tapi gue tuh jarang punya kostum jersey. Nama lu tuh. Lu nggak suka karena panas lu ya. Gerah gitu. Udah gitu kalau misalnya udah gerah, baunya jadi nggak enak gitu. Ya mungkin nggak cocok ya, makanya gue banyakan baju musik gitu daripada kostum sepak bola. Tapi gue punya kostum Timnas punya. Menurut lo gimana? Iya. Kalau ngomongin kostum selera sih, tetap ya. Artinya gini, mau ngomong siap terbaik selalu setiap orang punya yang terbaik gitu. Tapi kalau gue sih gini, kalau gue gak nyorotin gini loh, yang kemarin sempat komplain ST aja sih. Nah, menurut gue harus dibenahin, maksudnya artinya serapan keringat tadi itu kan. Artinya gini, jangan mau lu pakai model apapun juga terserah, karena selera orang masing-masing. Dan menurut gue juga ada beberapa netizen bilang, terlalu simpel. Eranya tuh Win, kalau lo mau tahu sekarang jersey di banyak negara dan tren yang lagi casual, yang lagi populer, kebetulan karena gue ngikutin, memang makin minimalis. Jadi nggak salah juga. Kembali ke retro gitu ya. Yang sangat simpel dan macam-macam, karena jersey dipakai buat lifestyle sekarang. Artinya jersey itu bukan cuma dipakai untuk bertanding main bola, tapi jersey yang dipakai untuk bergaul dan macam-macam. Untuk nongkrong gitu ya. Makanya dibikin sesimpel mungkin karena jadi kayak baju biasa. Cuman kalau gue sih catatannya itu aja, jangan secara ini palingnya buat performa jangan ganggu. Gitu loh. Kemarin kan Sintayong sempat komplain bahwa kurang menyerap keringat, nah itu perlu diperhatiin aja. Model menurut gue selera sih. Ya kalau kita lihat juga gini, kalau kita ngomong lu kelihatannya jelek gini. Tapi ketika kita nonton di pertandingan tuh jujur deh. Menurut gue sih
B aja, B apa maksudnya artinya nggak sejelek itu juga, nggak dia ngomong jelek, karena menurut gue memang lagi-lagi selera. Udah suka yang complicated, yang banyak desain atau yang sederhana gitu kan, hebat. Kalau gue mau nanggepin soal komplainnya Coach STY ya, kostum itu nggak nyerap keringat, itu memang kalau kejadian bener mengganggu gitu. Orang keringetan gitu, ataupun misalnya kalau dia nyerap keringat tapi nggak cepet kering gitu, nggak dry fit, berat jadinya jersinya. Ya gue belum pegang. Walau sih kan dari Erigo Sport ya nih, apa namanya, dia kan juga ngasih contoh bahwa sebenarnya nyerap keringat, tapi kan memang artinya atlet dengan orang biasa tuh beda loh. Iya. Kecepatan dan gini, keringatnya dan gini, iya. Lu ngomentarin soal yang kostumnya disiram air itu kan, air sama keringat itu kan beda kandungannya. Beda, itu maksud gue. Jadi itu nggak apple to apple sih dengan mengcounter itu tuh. Tapi gue senang juga gini, Erico juga menurut gue ya kita nyebut brand gini. Gak apa-apa lah ya, bukan maksud juga jelekin kan gitu, tapi ngasih masukan aja. Ya responnya menurut gue positif juga kan, namanya dia bergegas untuk memperbaiki, ya itu aja sih. Dan gini, yang harus diingat adalah setiap kali ada pergantian aparel timnas, itu pasti ada kontroversinya, ada pro kontranya gitu ya. Aparel sebelumnya kan gitu juga. Lo inget nggak? Kita flashback ya, pernah timnas kita nggak usah sebut nama jersinya, pernah timnas itu lo pasti inget. Gue yang bikin tulisannya bro. Gambarnya gede banget gitu, nggak usah sebut namanya, di ini aja, di tit gitu aja ya, soalnya orangnya udah nggak ada, di tit ya ntar ya. Gambar Garuda gede banget gitu kan, dan itu berat gitu, karena ini kan gambarnya tuh bordiran kalau nggak salah ya. Jadi setiap kostum ganti, aparel ganti. Tapi lo tau nggak, kostum itu harganya bernilai tinggi sekali sekarang di pasaran mengoleksi jersey. Oh iya, karena jarang jersey yang kualitasnya untuk atlet nggak bagus, tapi collectible item. Karena itu kan memang cuma dicetak, itu belum sempat dipakai bro. Jadi cuma dipakai latihan, udah komplain udah banyak. Dulu belum ada netizen dan macam-macam, tapi kayaknya udah sempet tanding deh. Sempet tanding kan? Ya tanding di event ininya nggak, akhirnya diganti di apa artinya ganti yang lebih. Udah jangan disebut namanya. Sebut lagi. Gua udah ngomong jangan disebut namanya, sebut lagi. Iya ya, artinya itu jadi collectible item gitu kan, memang harganya meroket. Tapi ya tadi benar kata lo. Pasti ada pro kontra gitu. Dan satu gini sih, kita juga gini, menurut ini yang penting buat gua. Kita tuh juga jangan ngoyok-ngoyok misalnya udah bagus loh ada yang sponsor sama timnas. Dan gini juga, ini perusahaan lokal loh. Artinya kalau kita juga harus bangga sama mereka gitu loh. Mereka bisa bikin desain jersey yang mendekati atau bahkan kualitasnya sama dengan yang di luar. Jadi dan hal yang wajar sih ada pro kontra itu. Karena apa? Dengan ada kritikan itu kan pasti produsen itu akan berbenah, ya kan? Akan memperbaiki kualitasnya, desainnya gitu. Dan gue sih yakin bahwa ini bisa menjadi masukan yang positif. Sisi positifnya adalah sisi value timnas tuh kalau dilihat dari sisi bisnis, orang berinvestasi untuk jersey. Karena gue inget banget zaman dulu produk dari perusahaan Jerman, kita nggak boleh nyebut merek gitu ya. Artinya jadi ini, dulu kan cuma modelnya barter jersey-nya dikasih. Gak dikasih kan uang ya? Sponsorship nggak dapat duit. Nah sekarang kan eranya mereka tanding ada beberapa bidding gitu kan, oke lo kasih gitu bro. Maksud gue itu harus disyukuri bahwa kostum itu ya namanya selera bro. Kan banyak juga yang artinya suka juga yang minimalis gitu kan. Yang masalah nggak suka atau macam-macam ya dinikmatin aja lah. Yang penting ada yang sponsorin timnas nih. Itu yang penting bro. Cuan. Oke, edisi ini selesai dengan pembahasan kita soal jersey tadi. Ya, kesimpulannya gini, Tar dulu. Lu jangan bilang tutupnya itu kan ada Allahu Akbar, pas itu ditanya, bro, lu masih mau ngomong lagi? Kalau masih ngomong, gue tinggal nih, kayaknya mesti kita tutup, gue mau buka gitu. Ya udah, lu masih ngomong. Kalau ngomong, lu ngomong sendiri aja. Nah, gue mau buka puasa. Maksud gue gitu. Ya udah, ini tutupnya gini aja kan ya. Kita tutup gini, Mas. Gak udah, banyakan gimmick nih dia. Yaudah, tadi soal jersey udah kita tutup ya. Ini udah buka puasa nih. Lu mau ngomong nggak? Ya enggak lah. Kan ngomong sendiri ntar monolog. Kalau lu makan otomatis gue makan karena gue lagi di rumah lo. Pas lu nyediain makanan buat gue. Nah, ini udah biasa nih ya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih, saya Erwin Fitriansyah. Ari Yosia. Tonton terus Halftime Show, buka Bola.com, Bola.net dan kanal bola liputan6.com. Terima kasih. Selamat berpuasa, melanjutkan ibadah Ramadan. Kita habis ini ada lagi nggak sebelum Lebaran? Ada lagi nggak? Nggak ada. Ya udah kita sambil mengucapkan minal aidin wal faizin. Maaf kalau ada salah kata, salah bercandaan ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi setelah Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.